Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA. Selamat datang di Seruan Khalifah, di mana kita akan membahas mengenai khutbah huzur. Bersama saya Ansar Ahmad selaku host. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada narasumber yaitu Pak Anom. Assalamualaikum Pak Anom. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan membahas khutbah huzur pada tanggal 30 Agustus tahun 2024 mengenai fitnah terhadap Hazrat Aisyah. Pak Anom, di sini huzur itu menyebutkan bahwa adanya fitnah ini sebenarnya karena adanya orang-orang munafik gitu Pak Anom. Sebelum kita mungkin lebih ngebahas lebih lanjut ya Pak Anom mengenai gimana kisah mengenai si pemfitnahan ini, mungkin saya ingin mendalami sebenarnya apa sih orang munafik yang dimaksudkan Pak Anom? Ya, jazakumullah Kang Ansar dan juga Ya. pemirsa MTA. Di dalam khutbah ini memang Huzur mengkisahkan tentang orang-orang yang munafik ya di zaman Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang besar tentang orang-orang yang disebut munafik di dalam tubuh agama Islam itu sendiri. Jadi yang disebut dengan orang munafik itu mereka yang mengaku telah beriman kepada ajaran agama Islam ya. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala juga menggambarkan berkaitan dengan bagaimana sih kondisi di dalam tubuh orang-orang yang munafik. Misalnya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maridun, bahwa di dalam hati mereka itu ada marid, ada penyakit. Ya. Maka Allah Ta'ala akan tambahkan penyakit ya yang diakibatkan oleh kelakuan mereka sendiri. Nah, maka salah satu ciri ya kondisi hati daripada orang-orang yang munafik adalah di dalamnya ada penyakit. Nah, penyakit apa ya? Penyakit ini bukan penyakit jasmani gitu ya, tapi adalah penyakit hati. Bahwa di dalam hati orang-orang yang mengaku telah beriman sekalipun, itu jika ada di dalamnya iri hati, kedengkian ya, atau berburuk sangka, atau merasa bahwa dirinya itu memiliki kesombongan, keangkuhan, nah, itu bentuk-bentuk ciri-ciri daripada kemunafikan. Ya, kemunafikan kita terhadap sesama manusia. Tetapi ada juga kemunafikan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kemunafikan terhadap hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Misalnya di dalam Quran surah An-Nisa ayat 143 ya, Allah Ta'ala berfirman wa idza qamu ila sholati, dan ketika diperintahkan ya tentunya kepada orang-orang beriman untuk menegakkan sholat, maka orang-orang beriman ini qamu kusala, dia mengerjakan sholat itu dengan bermalas-malasan ya, yuraunan nas, hanya ingin dilihat dipandang oleh manusia. Artinya dia hanya ingin mendapatkan pujian daripada manusia atas ibadah yang ia lakukan, atas sholat yang ia lakukan. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan mereka itu mengingat Allah Ta'ala, tidak mengingat Allah Ta'ala ila qalilan, kecuali hanya sedikit saja. Nah, ini menggambarkan beberapa kondisi kemunafikan yang bisa terjadi kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau digambarkan itu dari kedua ayat tadi, orang yang munafik di dalamnya pasti ada penyakit ruhani. Baik itu bentuknya iri hati, kedengkian, kesombongan, takabur. Yang kedua adalah dia jika melakukan ibadah itu sebenarnya bukan karena keimanan kepada Allah Ta'ala, kecuali sedikit saja, tetapi adalah bentuknya agar dilihat oleh orang lain, agar mendapatkan pujian daripada tindakannya, bukan supaya mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW menjelaskan lebih rinci lagi. Nah, apa yang disebut dengan orang munafik? Cirinya itu ada 3 menurut Hadrat Rasulullah SAW. Yang pertama, ketika ia berkata, ia berdusta.
Hmm. Ketika ia berjanji, maka ia mengingkari janji itu. Jika dia diberikan sebuah amanah, kepercayaan, maka dia berkhianat terhadap amanah dan kepercayaan yang ia telah terima dari orang lain. Nah, ini disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nah, tentu sifat munafik ini tidak boleh ada di dalam diri orang yang telah beriman. Nggak boleh. Seorang yang sudah beriman, sudah masuk Islam, sudah bersahadat, apalagi sebagai seorang Ahmadi gitu ya, sudah berbaiat kepada hadirat Rasulullah SAW. Nah, kita nggak boleh lakukan itu. Karena ada bentuk ganjarannya dari Allah Ta'ala. Ada azabnya, ada siksaan bagi orang-orang yang munafik. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda ya, di dalam hadis Bukhari dan Muslim juga, Kang Ansar, beliau bersabda bahwa sungguh buruk sekali di hari kiamat kondisi orang yang bermuka dua. Bermuka dua itu jika dia bertemu dengan kelompok lain maka dia memberikan sebelah wajahnya, dan ketika bertemu dengan kelompok yang lain lagi maka dia menggunakan bagian wajah yang lainnya. Nah, ini sebenarnya banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung tentang bagaimana perangai orang-orang munafik. Nah, di dalam khutbah Huzur inilah Huzur ingin menyampaikan ini ada satu bentuk kemunafikan di dalam tubuh Islam melalui sejarah dari Hadrat Aisyah radhiyallahu anha. Seperti itu kan. Berarti sebenarnya penyakit yang agak kronis gitu ya Pak? Karena Iya, betul. Bukan hanya ada iri dengki atau penyakit hati lainnya, tapi ditambah lagi kalau beribadah ingin dilihat gitu ya Pak ya. Iya. Munafik itu. Nah, yang saya agak bingung Pak, ini kan di zaman Nabi Muhammad gitu ya Pak. Ini kok bisa ada orang-orang seperti ini gitu Pak? Apakah ini sahabat-sahabat Nabi atau ini orang-orang yang seperti apa gitu Pak? Kok bisa ada orang-orang munafik kalau bahasa zaman sekarangnya di circle-nya Nabi Muhammad lah gitu Pak? Ya, ya memang orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam itu kan beraneka ragam niatannya. Ada niatannya yang memang murni. Ketika dijelaskan tentang Tuhan misalnya, dia jatuh cinta terhadap konsep Tuhan yang dibawa oleh agama Islam. Sehingga dia betul-betul meyakini dalam dirinya, kemudian jatuh hati. Dia yakin, dia mendapatkan pengalaman-pengalaman keruhanian sendiri terhadap ketuhanan. Maka orang-orang yang begitu pasti terselamatkan. Tetapi ada juga orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam itu tidak mendapatkan hal itu di dalam keruhaniannya. Bisa karena ikut-ikutan misalnya, ayah saya masuk Islam, saya masuk Islam. Oh, semua masyarakat di sini masuk Islam, masa saya nggak masuk Islam, maka saya masuk Islam. Atau juga ada kondisi orang-orang yang di dalam tubuh Islam itu yang soleh. Sebenarnya dia soleh, tetapi karena keluguan dia, ya Huzur menyampaikan, karena keluguan, kemukhlisan dia yang tidak mengetahui banyak hal tentang politik ya, dia terbawa-bawa ya oleh arus yang ada gitu, sehingga bisa saja orang yang soleh pun ternyata kemudian hari dia ikut-ikutan di dalam pergerakan-pergerakan kemunafikan yang terjadi di lingkungannya. Tapi terjadinya itu bukan karena keinginan dia, karena hanya terbawa arus saja yang sudah terjadi pada satu fenomena. Nah, termasuk juga Huzur menjelaskan terjadi kepada fenomena fitnah terhadap Hadrat Aisyah radhiyallahu anha. Kalau yang di Hadrat Aisyah ini yang tipe yang mana itu Pak? Apakah karena keluguan dari orang-orang yang itu jadi mereka terbawa arus ikut memfitnah, atau ada sesuatu yang salah di diri mereka, atau yang seperti apa Pak Nom? Nah, ini menarik. Huzur menceritakan di dalam khutbahnya itu sebenarnya dengan sangat indah, dengan sangat cantik, dan ketiga-tiga ciri orang-orang munafik ya itu ada di dalam kisah tersebut. Karena di fitnahnya Hadrat Aisyah itu terjadi tidak begitu saja. Itu ada, kalau istilah sekarang tuh behind design tuh. Ada sebuah desain yang besar untuk melemahkan tokoh-tokoh suci di dalam agama Islam pada masa itu. Oh, berarti itu cukup kompleks ya Pak, nggak hanya
nggak hanya tentang Hazrat Aisyah, tapi itu ada desain besar, ada rencana yang cukup panjang di balik itu gitu ya Pak ya. Ya, betul sekali. Mungkin sebelum kita masuk benar-benar mengenai kisah pemfitnahan ini Pak, bagaimana bentuk-bentuk kemunafikan dari orang-orang itu di kasus pemfitnahan terhadap Hazrat Aisyah ini Pak? Ya, baik Kang Ansar dan pemirsa MTA, kalau kita betul-betul mencermati khutbah huzur, kita akan banyak menarik berbagai macam kesimpulan. Bahwa di dalam khutbah itu beliau berusaha untuk menerangkan bahwa kejadian fitnah terhadap Hadrat Aisyah dan juga Hadrat Safwan ya, itu tidak semerta-merta terjadi begitu saja. Tetapi huzur mengulas lebih jauh kisah sebelumnya. Dan beliau bisa menetapkan melalui pandangan Hadrat Khalifah yang kedua ya, mengutip buku-buku beliau, siapa ini dalang kemunafikan atau siapa pencetus fitnah daripada Hadrat Aisyah dan kenapa dia melakukan itu. Nah, itu terjadi runtutannya jauh sebelum Nabi Muhammad SAW bahkan hijrah berada di Madinah. Jadi kasus difitnahnya Hadrat Aisyah itu terjadi di Madinah. Nah, kaitannya bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Nah, coba ini yang saya katakan ada behind the scene ini di dalam tragedi penfitnahan Hadrat Aisyah yang sampai Allah Ta'ala memberikan sebuah ayat Al-Quran dalam surah An-Nur untuk membela kesucian Hadrat Aisyah. Nah, ini merupakan sebuah peristiwa besar pemirsa MTA. Patut kita untuk perhatikan terhadap kisah ini. Nah, jika saya boleh mengulas apa yang disampaikan oleh huzur di dalam khutbah beliau, jadi kenapa ada orang yang memfitnah sebegitu lancangnya dan berani terhadap istri keluarga Nabi Muhammad SAW? Nah, ini awalnya adalah sebelum Islam masuk ke Madinah. Itu terjadi peperangan dua kaum, dua suku di Madinah, yaitu kaum atau suku Aus dan Khazraj. Keduanya ini saling berperang dalam jangka waktu yang lama perangnya, nggak selesai-selesai. Nah, kemudian akhirnya mereka berdamai, sudahlah berdamai dan bersepakat untuk ditunjuk satu orang raja, bernama rajanya Abdullah bin Ubay bin Sahlul. Tapi belum dilantik, baru akan dilantik. Sudah dipersiapkan nih mahkotanya yang akan dipakaikan di kepala dari Abdullah bin Ubay bin Sahlul tersebut. Nah, bersamaan dengan kejadian itu, ya bersamaan dengan kejadian itu juga ternyata Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat sedang bertablik kepada orang-orang Madinah. Itu. Kemudian orang-orang Madinah ini berbaiatlah kepada Hadrat Rasulullah SAW. Orang-orang Madinah beberapa itu datang kepada Rasulullah SAW dan berbaiat di Mekah. Pada saat itu Rasulullah SAW masih ada di Mekah. Kemudian semakin banyak orang yang berbaiat masuk ke dalam agama Islam. Kemudian terjadi kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, salah satu beliau hijrahnya kan ke Madinah ya. Nah, hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu atas permintaan orang-orang Madinah juga sebenarnya. Ya Rasul, kami mendengar engkau akan hijrah dari Mekah. Sudahlah hijrah saja ke Madinah, ke tempat kami. Kami akan menyambut dengan perasaan sangat senang, dengan sukacita. Maka Nabi Muhammad SAW ya singkat cerita berhijrahlah ke Madinah dengan para sahabat ya. Di situ ada para muhajirin dan ansor, mereka saling bersatu padu. Nah, bagaimana kondisi Abdullah bin Ubay bin Sahlul ini yang sudah terlanjur akan diangkat sebagai seorang raja? Kemudian di situ ada Nabi Muhammad SAW juga yang bakal menjadi pemimpin daripada umat di Madinah. Nah, Abdullah bin Ubay bin Sahlul ini berpikir, saya tidak mungkin menyaingi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin. Tapi di dalam hati Abdullah bin Ubay bin Sahlul ini
masih tersimpan keinginan untuk menjadi seorang raja di Madinah. Iya. Ya karena tadi ya mahkotanya sudah disiapkan tapi tidak jadi dilantik sebagai seorang raja. Rupanya itu bibit kemunafikan. Abdullah bin Ubay bin Salul masuklah ke dalam Islam. Masuk di dalam agama Islam, menjadi seorang muslim. Tujuannya tapi di dalam hatinya masih ada keinginan itu. Nah, ini kemunafikan. Nah, disitulah kemunafikan. Dia masuk ke dalam agama Islam bukan karena Allah Ta'ala. Dia melakukan ibadah-ibadah itu bukan karena Allah Ta'ala, karena ingin dilihat oleh masyarakat Madinah bahwa saya juga bagian dari mereka. Gitu. Tetapi di dalam hatinya itu masih tersimpan rasa itu. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul dalam banyak riwayat dikisahkan sering juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik kepada hadrat Rasulullah SAW. Jika ada sesuatu hal, beliau biasanya tuh suka di belakang layar itu suka tidak menyepakati apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat lainnya. Bahkan ada satu kejadian di mana anak dari Abdullah bin Salul ini bernama Hadrat Abdullah. Ini orang yang sangat soleh, sangat mukhlis. Ketika mendengar ayahnya itu berbuat tidak sopan kepada Hadrat Rasulullah SAW, Hadrat Abdullah, anak dari Hadrat Abdullah bin Ubay itu meminta izin kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, izinkan saya bunuh ayah saya. Karena sudah begitu tidak sopannya terhadap engkau. Tapi oleh Rasulullah SAW, jangan, tidak boleh. Kamu tetap harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kamu. Coba bayangkan ya, kalau anaknya sendiri sudah mau bunuh bapaknya, berarti kan kelakuan kurang ajar seperti apa yang sudah dilakukan bapaknya kepada Hadrat Rasulullah SAW, sehingga anaknya pun marah gitu, dan ingin membunuh ayahnya sendiri. Nah, maka dari itulah kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ini berusaha untuk mencari celah. Ini gimana ya caranya supaya saya bisa menjadi raja? Nah, pemfitnahan ini salah satu cara dia gitu ya, Pak Nom ya? Ya betul. Salah satu bentuk ya. Ini kayaknya ada celah nih. Iya. Karena dia berpikir begini, saya tidak mungkin menyaingi Nabi Muhammad SAW. Tetapi saya melihat, kok Nabi Muhammad SAW ini fisiknya sudah semakin melemah. Ya kan? Di dalam beliau kan wafat usia 63 tahun. Nah, di masa-masa ingin kewafatan itu, Abdullah bin Ubay bin Salul itu seperti mendapatkan angin segar. Oh, jangan-jangan setelah Rasulullah SAW meninggal, saya akan menjadi raja nih. Gitu. Tetapi dia melihat ya, seberapa kuat posisi dia di hadapan umat Islam. Dia melihat siapa yang paling kuat nih di antara kita nih sebagai umatnya Nabi Muhammad. Dia melihat di situ ada Hadrat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wah, ini kalau Nabi meninggal, wafat, ini pasti Abu Bakar ini yang akan menggantikan beliau. Karena semua umat ini sudah memandang Hadrat Abu Bakar itu sebagai sosok yang soleh, berkeilmuan tinggi, dituakan gitu ya. Dan orang yang pertama juga masuk ke dalam agama Islam. Gimana caranya ya supaya, ini pikiran Abdullah bin Ubay, bagaimana caranya ya supaya saya itu bisa menandingi atau menyaingi dengan posisi Hadrat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dia berpikir selama Rasulullah SAW sakit itu, berpikir bagaimana caranya supaya dia menjadi orang nomor 2 setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia berpikir, kalau Nabi Muhammad SAW wafat, saya yang akan menjadi rajanya. Nah, itulah latar belakang cikal kemunafikan yang dijelaskan oleh Huzur di dalam khutbah tersebut. Nah, nanti silakan pemirsa mengulik kembali khutbah tersebut jika penasaran ya terhadap kisah itu. Berarti sebenarnya dari pemfitnahan Hazrat Aisyah ini nggak jauh-jauh gitu ya Pak, ya, nggak karena faktor apa-apa, tapi sesimpel ada orang yang munafik gitu ya Pak. Ada orang yang munafik dan dia menggunakan kemunafikannya itu dengan kaitannya kondisi politik, dia ingin berkuasa, akhirnya dia cari celah-celah untuk merebut kekuasaan gitu ya Pak. Kalau habis dari Nabi Muhammad dia bisa berkuasa gitu ya Pak. Akhirnya corongnya barulah ke pemfitnahan Hazrat Aisyah gitu ya Pak. Betul sekali. Jadi itu yang dilakukan. Iya. Jadi cerita ini bukan hanya semata-mata mengenai cerita pemfitnahan Hazrat Aisyahnya aja, tapi jauh sebelum itu Huzur ingin menarik bahwa ada loh sifat manusia ini yang mungkin sampai detik ini
cukup relevan ya Pak ya. Iya, Sampai detik ini gitu, maksudnya ya intrik-intrik seperti ini kan intrik-intrik yang ya udah gitu, dan itu namanya munafik gitu ya Pak ya. munafik ya. Dan itu cikal bakal dari pemfitnahan Hazrat Aisyah sampai akhirnya Allah membela Hazrat Aisyah dan semacamnya gitu. Tapi awalnya dari kemunafikan gitu ya Pak. Betul. Dan bahkan Allah Ta'ala, munafik ini bukan sesuatu hal yang ringan ya. Karena Allah Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, orang yang munafik itu ganjarannya adalah azab. Azab. Dan bagaimana kewafatan meninggalnya Abdullah bin Sahlul bin Ubay bin Salul ini, kewafatannya itu ketika meninggalnya dia, Iya. ya, itu disampaikan di dalam tarikh itu meninggal dengan cara yang mengerikan. Karena dia meninggal dalam kondisi sakit, tetapi sakitnya itu yang membuat dia berteriak-teriak. Hingga orang yang melihat ini orang ini kasihan sekali. Nah, dia menderita, cara dia meninggal itu menderita seperti itu. Dan ini bahaya nih pemirsa. Ya, kita harus banyak-banyak beristighfar, ya, iktisaban. Jangan sampai kita menjadi sosok munafik-munafik ya, mungkin di dalam lingkungan jemaat kita. Ingin dipandang, ingin dilihat yang kita orang yang mukhlis. Karena kalau saya lihat dari sifat munafik ini yang agak lebih berbahaya daripada sifat lainnya, kalau bisa dilihat sebenarnya ada covernya gitu ya Pak Anom ya. Iya. Jadi covernya itu baik gitu. Betul. Covernya dia orang Islam gitu. Covernya dia mengikuti Rasulullah, atau covernya kita beribadah, kita taat gitu. Tapi sebenarnya di dalamnya rusak gitu. Di dalamnya ada niat-niat buruk gitu. Betul. Dia menampilkan dirinya itu seakan-akan, oh saya orang yang rajin beribadah, saya orang yang dekat kepada Tuhan, Iya, ya. iya. Saya ikut dalam semua kegiatan, saya ikut dalam berbagai musyawarah. Iya. Tetapi dalam dirinya itu dia terpendam tadi keinginan-keinginan yang tidak diizinkan di dalam ajaran agama Islam. Terima kasih Pak Anom. Pemirsa MTA, semoga kita yang menonton video ini, yang menonton episode ini, dijauhkan dari Allah Ta'ala sifat kemunafikan. Dan semoga ini kita nggak terjebak gitu ya, dengan kita sering beribadah, kita rajin sholat dan semacamnya. Belum tentu kita bukan orang-orang munafik gitu. Yuk kita sama-sama beristighfar, kita sama-sama introspeksi diri. Semua kita nggak jadi orang munafik, karena kemunafikan ini sungguh berbahaya, ganjarannya azab. Dan ini cikal bakal dari pemfitnahan terhadap salah satu keluarga Nabi Muhammad SAW. Sesimpel karena ingin dapat kekuasaan, ia melakukan jalan-jalan melalui jalan-jalan kemunafikan. Nah, kalau pemirsa penasaran, apa sih sebenarnya yang terjadi gitu terhadap Hazrat Aisyah? Pemfitnahan seperti apa? Dan kenapa ini besar sekali hingga Huzur membawakan sampai khutbah tersendiri mengenai ini? Kita akan bahas lebih lanjut di episode selanjutnya. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya di Seruan Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.